Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Climates. Kembali lagi di Climb Talks episode 1. Yeay. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Airsa Cinebira selaku ketua dari Climate ID. Dan nama aku Alia Fazatika Libra, selaku wakil ketua 1 Climate ID. Nah, Climate ID hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Ya, jadi beliau ini adalah komisaris dari PDSI. Nah, kita sapa dulu kali Iya, ya. boleh. Selamat sore Bapak. Selamat sore adik-adik semua. Apa yang bisa saya bantu? Jadi kita mau nanya nih pertama, PDSI itu apa sih? PDSI itu singkatannya dulu ya. Iya, boleh. Pertamina Drilling Service Indonesia. Jadi kerjaannya itu ngebor, mindahin minyak dari bawah bumi ke atas. Dari minyak gitu. Minyak, Iya. air ke atas. Iya. Itu PDSI. Jadi PDSI ini anak dari Pertamina Hulu Energi. Atasnya lagi Pertamina Persero. Gitu. Jadi ini Pertamina di Indonesia. Termasuk terbesar di Asia Tenggara. Wah, Keren. keren banget ya. Climate. Kita punya 65 rig tersebar di seluruh Indonesia. 65. 65 rig itu, yang 2 itu di laut. Laut Jawa. Keren. Iya. Keren banget. Selanjutnya aku pengen nanya nih Pak, kira-kira dari PDSI ini menghasilkan dampak apa ya dan manfaat apa ke lingkungan? Lingkungan ya. Iya, lingkungan. Cita-cita dikit ya. Iya, Sedikit aja. Jadi kita itu service company gitu ya. Cari minyak di seluruh Indonesia. Yang mungkin kalau pernah dengar minyak di daerah Palembang, di Balikpapan gitu ya. Kita cari minyak, kita di hulu cari. Nanti dapat minyak, baru nanti dikasih ke Pertamina Niaga. Yang ada truk ngasih ke SPBU gitu ya. Nah, pada waktu kita cari minyak itu nggak sembarangan, itu nyari minyak itu di pedalaman, nggak ada nyari minyak di kota, gitu ya. Nah, cari minyak di pedalaman itu pasti baru ada hutan, ada areal pertanian, gitu ya, ada areal umum, gitu ya. Areanya itu contoh kalau areanya di hutan itu kan ada hutan lindung, ada hutan masyarakat, ada kalau kelapa sawit ya punyanya negara juga ada, punya swasta ada. Nah, begitu kita masuk ke sana itu pasti bersinggungan dengan masyarakat, pasti masyarakat. Nah, kita harus ya ada semacam social environment development. Jadi kita ada itu social impact dan environment. Dua ya. Nah, kita bicara dua nih. Social impact itu masyarakat setempat. Kita bantu dia. Kalau environment itu juga kita bantu, tapi kita sendiri PDSI juga harus menerapkan tadi yang ditanyain. Apakah kita ikutan mengenai care dengan climate gitu ya? Kayak gitu. Nah, kira-kira mau nanya apa lagi nih? Apa saya terusin lagi? Boleh terusin dulu. Terus lagi ya? Iya, boleh. Yang paling nyata dulu ya? Iya, boleh. Yang nyata gini. Kalau kita ngebor itu dulu alat bornya itu rignya itu dari zaman dulu itu kalau ngebor tuh lama. Begitu lama, pakai solar dieselnya tuh lama. Jadi asapnya tuh banyak. Katakanlah ngebor 10 hari gitu ya. Tapi kalau dengan kita punya cyber hydraulic rig itu, jadi 10 hari jadi 5 hari. Lebih cepat. Jadi solarnya lebih sedikit, asapnya lebih sedikit. Terus kita kan di kawasan hutan. Kalau saya ke daerah itu di daerah itu nggak ada listrik. Jadi kita pakai genset. Genset itu dari mana? Dari solar kan? Itu juga boros solar dan suara juga polusi sama asapnya. Oke. Nah, kita ganti sekarang. Kan kayak saya itu kalau nginep di Portal Camp itu nginep di mes kontainer untuk ngangkut barang itu. Tahu. Itu dijadiin kamar.
Oh. Nangkep ya? Iya. Itu ada penerangannya. Nah, penerangannya sekarang kita pakai solar cell. Oh. Jadi penerangan malam itu pakai solar cell. Jadi nggak pakai genset lagi. Jadi kita combine. Ya gitu ya. Nangkep ya? Jadi kayak gini nih, listrik di portagam itu udah pakai solar cell. Itu satu. Yang kedua, ketiga ya. Tadi satu kan rignya modern ya, lebih cepat. Yang kedua solar cell. Yang ketiga, mobil-mobil direksi itu sudah pakai mobil listrik semuanya. Itu ya. Itu yang dari segi climate. Gitu ya. Oke. Ada lagi itu udara. Ada lagi yang berikutnya lagi mengenai polusi. Ngebor. Itu kan minyaknya bleber, kimianya bleber kan? Iya. Nah, kita ada semacam water treatment lah, kayak kolam untuk limbah B2. Itu kita tampung, terus sekarang kita olah lagi di situ sehingga nanti itu airnya bisa jadi untuk pertanian, untuk di sekitar situ. Jadi nggak jadi limbah lagi beracun. Nah, ibu itu tuh yang bagian limbah itu. Itu limbahnya di sana ya. Nah, satu sisi. Nah, tadi mengenai climate ya. Iya. Sekarang dari segi sosial. Dua ya. Iya. Sosial itu di daerah itu banyak juga yang memproduksi semacam kayak pertanian biji jarak. Kamu tahu biji jarak? Biji jarak. Pernah dengar? Iya, pernah dengar. Biji jarak itu ya minyak atsiri Oh. atau minyak kayu putih. Oh ya itu. Minyak kayu putih itu kan juga minyak atsiri itu ya. Nah, kita berdayakan mereka di situ untuk kita bantu CSR di lingkungan yang kita gebor itu kan petaninya macam-macam ya. Kebetulan petaninya itu lingkungannya nanam minyak yang menghasilkan minyak kayu putih. Kita nggak ngasih uang di situ, kita ngasih pendampingan. Jadi kita kerjasama dengan UGM untuk dampingi itu, kan mereka punya tim ya. Iya. Nah, di situ penyuluhan pertaniannya ada, kita ngasih bibit aja, berkembang. Nah, hasil outputnya minyak kayu putih. Kalau kapan-kapan kalau ke Ngawi, itu produknya PDSI, minyak kayu putih, Keren. original, nggak dicampur-campur. Itu contoh di Ngawi, contoh banyak kayak gitu. Contoh kedua itu mengenai di Jayapura ya, Angel ya, Ibu Angel Jayapura itu ada suatu daerah tadi dia cerita, ada suatu daerah itu kekurangan air bersih. Air bersih. Air bersih. Nah, dari limbah tadi, dari macam-macam tadi itu dialirkan, tapi di treatment khusus. Kalau nggak salah katanya karena di situ banyak pohon pisang, akhirnya pisang itu dahan-dahannya gedebok-gedeboknya itu bisa sebagai untuk filter, nyaring. Singkat kata, mereka udah bisa dipakai. Itu sosial CSR-nya ya. Satu lagi saya mau cerita. Kau pernah tahu baju Pertamina kayak apa sih? Baju kayak pom bensin. Oh ya. Oh, baju seragam. Iya. Saya kalau ke daerah pakai baju seragam. Itu yang apa merah, bukan merah, biru sama apa tuh. Nah, saya mau kasih contoh itunya. Tolong kita pekerjanya di PDSI ini ada 9.000 orang. Wow, banyak banget ya. Banyak, 9.000 orang. 9.000 orang, 50%-nya milenial. Ya, benar milenial. Terus tidak di situ ya. Nah, bayangkan mereka pakai baju itu, baju Pertamina. Itu baju Pertamina itu kalau habis drilling orang itu robek, rusak. Itu baju tahan api. Ingat ya, baju tahan api. Kualitasnya tahan api. Tapi udah robek-robek kan dikerja. Itu kita ambil limbahnya itu kita jadiin sepatu. Ini keren. Ini sekarang lagi ini
Nah, ini kalau tuh. Baca coba. Kira-kira. Baca yang keras. The shoe was once a worn-out uniform. Through the art of upcycling, we can expand the textile waste and prevent them from ending up in the landfill. Thank you for being a part of our movement. Hashtag untuk bumi kita. Wow. Wow. Ini Keren dia. banget. Ini baju bekas baju ini yang jalanin UKM. Tapi perwira PDSI semua senang pakai ini. Masuk saya kalau pergi pakai ini ya. Itu makan. Dijual. Sementara pakai kita dulu. Tapi animo waktu kita pameran di internasional apa itu banyak yang pesen. Bagus loh ini. Tergantung bajunya kan, yang baju limbah kan. Ini anti api. Oh. Anti api. Oke, kira-kira mau apa lagi? Oke, berarti tadi emang PDSI ini sangat concern dengan isu sosial ya Bapak. Dan juga PDSI ini juga sudah memberikan banyak sekali dampak Iya. lingkungan dan sosial. Dua loh ya. Iya, Sosial tadi, lingkungan yang klaim tadi ya. Iya. Green energy. Ya. Selanjutnya dari Sekarang aku pengen tanya pertanyaan dari kita. Apa visi Pertamina dalam mendukung ketahanan energi nasional di tengah transisi energi global? Visi kita ingin menjadi pemain global, salah satu pemain global di dunia. Salah satunya kita wujudkan, kita sekarang mau kerjasama dengan negara Timur Tengah. Kemarin kita mengirimkan tenaga-tenaganya ke Irak. Di sana juga kekurangan tenaga, tapi tenaga yang kita ke sana itu tenaga untuk services. Dia udah punya alat, tapi dia belum punya tenaga yang semacam kayak kita, tenaga ahli loh ya. Satu. Yang kedua, kita mempersiapkan yang namanya ITDC. IDTC ya? Apa? Singkatannya apa? Lupa saya. IDTC singkatannya lupa saya. Indonesia Training Drilling Center. Indonesia Drilling Training Center. ITDC. Indonesia Drilling Training Center. Itu sudah diakui dan sertifikat. Dan dunia juga mengirimkan Tanzania, negara Afrika, kirim orangnya untuk training di sini, di kita. Nah, jadi kita udah siap untuk pemain global. Baik rignya offshore kita udah punya, nggak hanya di onshore, banyak kan di darat terus ya. Iya. Kita udah mulai di laut. Kita coba mulai expand ke Timur Tengah. Kita juga membuka training di training kita itu ada di Indramayu. Ya. Itu training tidak hanya men-training orang-orang yang jadi ahli drilling ya. Nah, hanya itu. Kita juga punya CSR juga di sana. Di Indramayu. CSR ya. Jadi orang-orang Indramayu kita training juga untuk cara ngelas. Ngelas ya. Ngelas, terus dia nyambung pipa, terus dia UKM, ada di sana. Kapan-kapan boleh ke sana kalau mau lihat. Iya, Boleh. Gitu. Jadi lokal sana kita training juga. Oke. Terus kemudian mungkin pertanyaan terakhir dari kita ya Bapak. Nah, apakah emisi gas yang menjadi penyebab perubahan iklim itu bisa dimanfaatkan untuk sebuah energi terbarukan? Ya, namanya tanyanya berat juga ya. Saya kasih tahu emisi aja ya. Iya, Ya, boleh. kamu kalau lihat lagi ke bor ada flare, ada Iya. yang kebakar tuh, Iya. ya kan? Iya. Itu flare namanya. Flare. Itu dulu dibuang. Itu emisi gas. Iya. Sekarang kita ambil. Itu teknologi baru loh ini. Iya. Ambil gitu, nanti kita olah jadi CNG, compressed natural gas, CNG. Diambil, nanti untuk apa itu kan? Iya. Kamu kalau ke rumah sakit, maaf ya, ada tabung-tabung hotel, tabung-tabung yang putih-putih itu loh, tabung gas, tahu kan? Iya. Gitu. Itu untuk menggantikan diesel rumah sakit atau hotel. Kalau diesel kan pakai solar kan? Iya. Pakai itu. Yang putih-putih itu loh, yang suka diangkut-angkut gas. Itu dari CNG, compressed natural gas itu, dari emisi buang dipakai. Flare namanya, flare. Kayak gitu.
Kira-kira itu nggak? Bukan itu? Iya itu. Gitu. Berarti emang flare itu bisa dimanfaatkan kembali gitu ya? Bapak? Iya, itu sebetulnya limbah. Kalau dulu tuh dibuang apa namanya, bakar, ya. Sekarang kita ambil, terus kita olah tadi jadi CNG, compressed natural gas. Ke depan ini di dunia ini energi fosil. Jadi minyak tuh fosil kan, dari batu bara, dari bawah itu diambil kan. Itu sekarang udah kita mulai mengurangi pakai energi fosil. Kita mengarah ke gas, air, sama matahari ya. Solar. Mengurangi ke depan begitu. Yang paling nuklir paling gede itu. Cuman kayaknya nuklir belum lah ya. Mahal gitu. Jadi itu. Nanti ke depan pakai gas. Nah, teman-teman tolong kalau pergi-pergi kita juga sekarang digalakkan untuk kalau bisa pakai mass transportation, Transportasi. mengurangi polusi, Iya. karena kita masih impor minyak loh. Kebutuhan minyak Indonesia itu 1,3 juta barel per hari. Per hari. Kita hanya bisa mensuplai 650.000. Jadi masih defisit, masih impor. Terus kita lah teman-teman ini. Salah satunya climate itu keren, ya. Jadi mau masuk Pertamina? Bisa jadi. Iya, oke. Jadi bisa ada hubungannya kan? Iya. Nanti dengan ini climate begitu, yang mudah-mudah begini ngingetin kita semua. Iya. Oke. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Cukup? Ya, Cukup. Bapak. Nanti kalau ada kurang hubungin nanti Ya, teman saya. Siap Bapak. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya untuk kita wawancarai sedikit mengenai climate change dan gimana dampak dari PDSI. Mungkin sekian dari kami. Oke. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang sengaja maupun disengaja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.